Milen nggak pernah aku. Aku nggak pernah ngerasain duit dia. Tidak pernah sepeser pun ngerasain duit dia. Milen tuh paling susah guys ngerasain duitnya. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena aku nggak deket ya sama dia ya. Cuma memang aku nggak pernah ngerasain duitnya dia. Kasya pernah berapa kali. Dan Kasya juga kalau misalkan kayak dia masak, dia ada apa, Kak, aku kirimin Gojek ya. Kalau dia masak apa gitu dikirimin. Delia Whiskey juga lumayan royal itu anak ya. Walaupun kayak bentukannya kayak begitu ya. Bentukannya kayak begitu kayak lonte-lonte pantura gitu kan. Itu lumayan royal juga tuh, nggak pelit sama sekali. Kalau Kak Fitri baik. Aku ketemu Kak Fitri itu satu kali aku datang ke kantornya, disediain makanan banyak banget. Niki juga nggak pelit. Niki tuh nggak pelit loh guys. Niki tuh makanya ini ya, ada poin-poin yang aku nggak suka sama Niki, ada poin-poin yang memang aku suka sama dia gitu loh. Karena aku kenal Niki ini udah dari tahun berapa ya, lama banget. Dia itu nggak pelit sama sekali. Sama karyawan, sama temen dia nggak pelit. Sama orang tuh dia nggak pelit. Kalau untuk urusan makan apa gitu nggak pelit. Cuma memang ada poin-poin yang kadang-kadang kayak mulut dia tuh lantam gitu kan, kayak udah kalau kayak ngebahas orang kayak apa aja dibahas gitu sama dia. Cuma kalau mau ngomong baik, Nikita baik dia nggak pelit sama sekali. Biar dia kayak orang gila kayak gitu, sebenarnya hatinya dia rapuh. Hati dia tuh rapuh loh Niki tuh. Cuma emang kelakuan dia aja kayak gitu, gila susah. Sama kayak aku juga. Kalau aku nih kan kelakuanku kayak orang gila kan. Tapi kalau orang-orang yang kenal sama aku, mereka tahu hatiku tuh rapuh. Dia Ayu, itu mah emang nggak pelit, jujur ya. Ini aku review jujur dia Ayu ya. Dia Ayu itu tidak pernah pelit, Tapi apa yang sudah dikasih sama dia diungkit. Itu dia Ayu, ya. Kalau mau ngomong dia Ayu pelit nggak? Dia nggak pelit. Dia Ayu tuh tidak pelit. Apalagi dia tipe orang yang suka disanjung-sanjung. Semakin lu puji, semakin sanjung, dia suka. Tapi siap-siap lu diungkit-ungkit, siap-siap lu diceritain sama orang habis dia ngasih sesuatu. Meta nggak pelit sama sekali. Meta Z tuh nggak pelit sama sekali. Dinda Syarif tuh juga nggak pelit. Cuma memang dia kebanyakan kerenya, kebanyakan nggak ada duitnya mulu gitu loh. Nggak pelit tuh anak. Tapi kalau lagi ada duit dia nggak pelit. Mau makan apa? Mau beli apa sama anak-anak pun dulu kayak di teman-temannya dia, karyawanku di salon apa semuanya, dia nggak pernah pelit. Dinda tuh nggak pernah pelit guys. Cuma memang keadaan dia lebih seringnya nggak kere, lebih seringnya nggak ada duit. Dinda Syarif baik guys tuh, nggak pelit masalah duit. Dia nggak pelit sama sekali. Dinda tuh nggak pernah pelit sama sekali. Cuma memang keadaan yang buat dia kadang-kadang tuh dia yang nggak bisa traktir kita. Dia tuh merasa bersalah loh. Kayak dia kalau dia lagi nggak punya duit tuh dia minder. Makanya aku selalu ngajarin dia, lu nggak usah minder, lu berusaha apa yang bisa digali sama diri lu, dirubah semuanya untuk dapatin feedback gitu loh. Lu kan udah lumayan dikenal orang untuk dapat feedback. Cuma memang keadaan yang kadang-kadang lebih banyak nggak ada duitnya gitu kan. Tapi Reva Alexa itu kikir, tapi cuma sama aku yang tidak berani pelit. Tanya anak-anak sesingkawang itu semua tahu dia pelit, dia kikir. Jadi kalau kayak dia pergi sama anak-anak gini ya, nggak bayar sendiri, bayar masing-masing atau. Tapi kalau sama aku dia nggak berani. Aku bilang, lu mau gali kuburan lu sendiri, lu mau gotong mayat lu sendiri. Jadi dia udah tahu kalau misalkan kayak lagi sama aku gitu ya, lagi rame-rame, walaupun rame-rame ada 5 orang 6 orang teman-teman kita lagi makan gitu, dia langsung datang pergi ke kasir dibayarin semuanya. Balionse Angelin nggak pelit. Balionse tuh nggak pelit sama sekali. Angelina Hanum juga nggak pelit. Nah, cuma keadaan aja. Ngomong-ngomong Angelina Hanum, aku mau cerita nih. Cuma keadaan aja kadang-kadang Angelina nih kan pas lagi harem atau apa. Tapi kalau mau ngomong pelit dia nggak pelit. Karin itu dajal tuh kikir. Karin itu ya, dia makan uang orang mau. Dia makan makanan orang mau. Dia minta sesuatu sama orang mau. Dia dikasih sesuatu sama orang mau. Tapi giliran dia, boro-boro kita bisa ngerasain duitnya dia. Gak pernah aku ngerasain duit Karin sama sekali. Ya, bertahun-tahun aku kenal sama dia.
Dari zaman kayak kita tinggal di kosan yang di Puriganes itu, nggak pernah. Teman-teman dia semuanya pun dia pelit. Masak aja nggak pernah mau ngeluar duit. Masak aja nggak mau keluar duit guys. Tiba-tiba kalau udah makanan jadi, dia datang tuh tiba-tiba langsung kayak nggak ada malu, nggak ada muka, nggak ada basa-basi, tinggal ngambil makanan. Karin, itu Karin. Makanya dia dibenci sama anak-anak tuh di Bali, benci sama teman-temannya. Karena pelit banget sekali. Dan udah disebutin, Thalia, Alin semuanya udah. Jadi nggak akan pernah, kalau yang nggak aku jawab berarti nggak akan aku sebutin lagi, karena sudah pernah aku bahas. Kanza aku nggak pernah ketemu sama dia. Pernah ketemu waktu dia sama Seruni, tapi waktu masih jadi asisten Seruni kalau nggak. Kakak pernah hangout sama mamaku Nuri? Nggak pernah lah. Nuri juga nggak pelit sama sekali itu. Sering kita waktu di Bangkok kita sering jalan sama Nuri. Nuri juga nggak pelit sama sekali. Makasih doanya. Udah, yang aku nggak sebutin itu udah dibahas semuanya ya. Dan awal-awal udah disebut, karena orang tahu siapa teman-teman yang dekatku tuh, itulah yang disebut duluan sama mereka. Jadi nggak usah kalian tanya-tanya lagi ya. Nanti kalian pelintir lagi, aku nggak ada masalah sama orang yang kalian tanya. Ya kalian aja yang nggak dengar, dari tadi aku udah ngebahas dari awal siapa-siapa aja yang udah aku sebutin. Ratu Entok, aku belum pernah ketemu sama Ratu Entok. Ayu Holik gimana kak? Ayu Holik aku lupa. Pernah nggak aku ngerasain duit Ayu ya? Nggak pernah deh kayaknya. Nggak pernah deh. Aku kenal dia udah lama banget, dari tahun berapa ya? Kalau Ayu Holik nggak pernah. Karena memang nggak deket juga. Temen deket tapi bukan yang intens. Adek Jengker aku pernah nyobain masakan dia. Kalau di Bali tuh dia suka masak. Tapi kalau untuk ngerasain duit tuh nggak pernah. Rara temen Alin, Rara itu nggak pelit sama sekali. Rara tuh royal. Jessica Bagas, aku nggak temenan sama dia. Aku nggak pernah berteman sama dia. Aku ketemu sama dia cuma pas karantina Miss Queen aja, sama waktu pas dia datang Miss Equality, udah itu doang. Dan nggak pernah yang ngobrol intens. Cuma ketemu as a professional karena dia join Miss Queen, sama dia datang untuk nonton support Katalia, udah ketemu itu doang. Nggak pernah yang kayak intens kita ketemu ngobrol heart to heart gitu, nggak pernah. Pusing kak, ngode mulu, manyun mulu, disuruh packing. Oh dia megang akun The Star ya? Kau nggak usah ngode-ngode Cong, ya. Nanti titikmu kubakar tuh ujungnya. Kau sabar-sabarin dulu, ya. Aku tahu kau buat main judi itu duitnya. Buat kau ngasih laki-laki, kau kan suka ngasih security Season City. Kau bawa ke toilet, kau isap peler. Tips dapat bule yang royal kak. Tipsnya ya kamu harus terlihat elegan, beretitude, dan apa namanya, deserve untuk dapatin dia yang berduit. If you not deserve, like kalau kalian nggak nge-treat kalian untuk deserve dapat bule kaya, ya bule kaya juga nggak akan mau sama kalian. Jadi tipsnya itu, pertama ya harus menarik, kedua harus attitude kalian bagus, ketiga harus harus ramah, keempat harus asik dan seru diajak ngobrol. Bule itu paling suka diajak ngobrol. Bule kalau dia ngobrol sama kita nyambung, ya makanya kalian itu jangan cuma kayak operasi tete, muka dicantikin tapi otak nggak ada isi. Karena bule itu suka kalau misalkan orang kayak kita ngobrol, tiktokannya dapet gitu kan, tiktokannya dapet kayak oh dia pinter nih, kayak dia ngobrol apa kita bisa nyambung kayak gitu, seneng. Bule kayak begitu seneng. Nggak perlu cantik. Kalau bule itu nggak perlu cantik. Yang penting attitude kalian bagus, smart. Apalagi kalau kalian kayak cara ngebedain bule kaya sama bule kismin kak. Kalau bule miskin itu kemana-mana harus pakai yang full brand, yang di baju ada tulisan Gucci,
tulisan Louis Vuitton gitu kan, terus tulisannya Prada gitu, kayak gitu. Itu bule norak dan bule yang gak ada duitnya, karena dia butuh pengakuan. Tapi kalau bule yang tajir itu pakai sandal jepit, pakai celana pendek, pakai baju kaos belel, kemana-mana kayak jalan kaki atau naik motor. Nah itu. Kalau di Bali ya, kalau di Dubai itu rata-rata rapi, terus mobilnya udah mobil sport, dah itu berduit. 1,5 M sayang. Katanya 6 miliar gimana sih? Dah aku bilang kan, rumahnya di pinggiran Bekasi kayak gitu. Mana ada rumah 6 miliar di pinggiran Bekasi. Halu, sekecil lagi rumahnya dia. Di Bali sandal jepit keren semua, iya. Nah, sama tempat, sama lokasi. Kalau kalian pengen dapetin bule kaya kalau di Bali, kalian pergilah ke Sanur. Sanur, Nusa Dua, Uluwatu. Uluwatu sih masih middle lah. Tapi kalau udah Nusa Dua sama Sanur, itu sudah pasti bule berduit. Sama Seminyak tuh middle, tapi rata-rata juga berduit. Asal jangan kalian pergi ke Canggu, ya. Kalau kalian pergi ke Canggu, udahlah. Susah kalian membedakan mana bule kaya, mana bule gembel. Bule gembel aja banyak di sana, cuma menang ganteng, ya. Menang ganteng, penampilan mereka keren. Ya, modal titit doang gitu kan, buat ngewe, buat enak, buat diisap pelernya boleh lah. Kalian pergilah ke Canggu tuh, pergi gitu kan. Tapi kalau kalian mau nyari yang berduit, susah say ya. Susah dibedakan mana bule kere, mana bule berduit kalau di Canggu. Karena di Canggu itu tempat tinggalnya murah-murah, hotel murah, apartemen murah, villa murah, dan banyak juga bule di sana tuh di Canggu tuh tinggalnya di apartemen atau di kos-kosan juga. Ya, jarang juga yang tinggal di villa. Villa pun mereka sharing, ya. Satu villa kadang-kadang berempat mereka, kadang-kadang berenam. Kalau 3 kamar mereka berenam tuh, sekamar berdua gitu. Itulah kalau bule Canggu. Tapi kalau kalian mau nyari bule yang berduit, pergilah kalian ke Sanur. Cuma di Sanur tuh bule tua-tua. Kalau mau nyari bule yang tajir-tajir ya, pergilah ke Nusa Dua sana ya. Karena di sana resort semuanya tuh, ya. Harga per malamnya aja mahal tuh. Makanya Kadarsian family tuh kalau misalkan datang ke Bali, mereka pasti sana tuh Nusa Dua mereka tinggalnya, ya. Karena di sana resort semua tuh mahal-mahal. Ya, kalau di Ubud, Ubud middle lah. Middle kalau di Ubud. Ada juga yang kaya, ada juga yang miskin. Nah, tapi lebih banyak yang kayanya kalau di Ubud tuh. Lebih banyak orang kaya yang butuh ketenangan gitu kan. Dari negaranya stres, capek kerja gitu. Healing katanya ke Bali gitu kan. Stay-nya di Ubud tuh. Nah, itu